Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi menjelang siang untuk kalian semua yang ada di sini. Semoga kita semua yang hadir pada Jimit kali ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa sih itu self love. Nah, self love itu sendiri kalau diterjemahkan adalah mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri ini sangat penting untuk kita pahami gitu ya. Karena mencintai diri sendiri ini bukan suatu bentuk narsis atau egois begitu ya, melainkan mencintai diri sendiri ini adalah suatu bentuk penerimaan diri dan usaha kita dalam mengenal diri kita dengan lebih baik. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian bisa menjelaskan gitu apa sih itu self love, pengertian self love. Kemudian kalian juga bisa mengemukakan mengenai pentingnya self love, dan juga kalian bisa membangun cara-cara dalam menerapkan self love dalam hidup kalian gitu. Nah, selanjutnya di sini Ibu tidak sendiri. Ibu akan ditemani oleh teman Ibu, Ibu Rinda. Mungkin barangkali Ibu Rinda ingin memperkenalkan diri dan menyapa yang ada di sini semuanya. Silakan Bu Rinda. Oke, terima kasih Bu Dila. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita dapat bertemu mungkin untuk yang pertama kalinya ya, karena Ibu mengajar di 11 DKV, BDP dan animasi. Jadi salam kenal semuanya, semoga kita bisa berdiskusi dengan baik ya hari ini. Iya Bu. Selamat juga Ibu. Salam Ibu. Oke, sudah. Nah, semoga kalian semua di sini semangat ya. Harapan Ibu setelah kita mempelajari mengenai self love hari ini, semoga sedikit banyak bermanfaat untuk kalian dalam mengembangkan self love dalam diri kalian gitu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa demi menunjang kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya pertama-tama yang akan menjelaskan mengenai self love Ibu Rinda. Nah, untuk itu Ibu persilakan untuk Bu Rinda menjelaskan nih apa itu self love dan pentingnya self love terlebih dahulu. Silakan Bu Rinda. Oke, terima kasih Bu Dila. Sebelumnya kita tampilkan dulu ya PowerPoint-nya. Ibu Dita, apakah sudah bisa? Halo Bu Dita, sudah belum ya? Oke, nah hari ini kita akan berdiskusi ya bersama-sama mengenai self love atau mencintai diri sendiri. Oke, sebelumnya kita tonton video terlebih dahulu. Jadi tolong kalian simak video ini, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada kalian semua. Silakan disimak ya.
Tunggu ya. Nungguin ya. Nungguin ya, lama nih. Ya, diem ya. Ada kendala teknis nih sepertinya. Bisa nggak ya? Oke. Sudah mulai terlihat ya. Ya nih. Ada suaranya ya, semoga. Oke, tolong disimak ya. All the clubs you're getting using my name. Think you broke my heart, oh good for goodness sake. Think I'm crying on my own, but I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. Baby, I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that I like you, she likes her. And I admit that I was wrong. I need someone in my life to see what's going on with you. I need someone. Cause if you like the way you look, show me you can love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should try to love yourself. You told me that you hated my friend. The only problem was with you and nothing. Every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. Write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'm moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that I don't like you, she likes her. And I never lied to admit that I was wrong. I've been so young in my time, couldn't see what's going on.
Sudah ya, disimak videonya. Terima kasih Bu Dita. Setelah kalian menyimak nih, mungkin sambil nyanyi-nyanyi sendiri ya, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Coba boleh, siapa yang mau? Menurut kalian apa yang kalian lihat dari video barusan nih? Boleh, Rara boleh? Halo? Iya Ibu, jadi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri. Betul, Rara. Terima kasih. Siapa lagi? Menurut Ayu, coba. Menurut Ayu gimana? Menurut saya, Betul. jangan cepat berpikiran negatif, Bu. Oke, jangan cepat pikiran negatif. Terima kasih, Ayu. Sama Ibu. Nah, jadi betul ya tadi apa yang dikatakan oleh Ayu dan juga Rara bahwa dari video tersebut kita bisa lihat di situ ada sebuah kulkas ya. Kalau diibaratkan dari manusia, itu ada manusia yang memang memiliki kekurangan gitu. Kulkas itu memiliki kerusakan pada handle pintunya gitu. Jadi kemudian dia merasa sangat sedih dan juga dia merasa bahwa pemiliknya akan menggantinya dengan yang baru gitu. Kemudian dia akhirnya pergi dari rumah sang pemilik dan lalu di perjalanan mungkin dia memang melihat bahwa di luar sana ada kulkas yang lebih bagus dari dia, lebih baik, lebih canggih mungkin. Tapi di sisi lain juga tadi kita lihat sendiri bahwa ada nih kulkas yang memang memiliki kerusakan yang jauh lebih parah daripada kulkas tersebut. Nah, dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa dalam kehidupan kita ini sebetulnya kita memang masih memiliki kelebihan dan juga kekurangan gitu dalam diri kita sendiri. Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa orang lain juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita jangan langsung merasa bahwa kelebihan kita, kekurangan kita ini merupakan kelemahan gitu dalam diri kita. Padahal itu bisa menjadi kekuatan jika kita bisa menerima kelemahan dalam diri kita tersebut. Oke, nah hari ini apa sih yang akan kita bahas bahwa self love gitu, mencintai diri sendiri. Nah, di sini mungkin kita merasa bahwa cinta itu akan kita berikan kepada orang lain, misalnya kepada sahabat, teman, saudara, orang tua, atau mungkin pacar. Di sini ada yang udah punya pacar? Kalau misalnya ada yang punya pacar, Anya. biasanya Anya. Anya. Itu Zahra. Zahra, oke. Gak apa-apa ya. Nah, mungkin kita kalau punya pacar nih, dalam satu hari kita bisa menyebutkan beberapa kali, misalnya sayang kamu, atau I love you, atau sayang banget deh sama kamu gitu kan. Nah, tiap hari kita bisa ya mengatakan itu kepada orang lain gitu, kepada pacar kita, ke sahabat, ke teman. Padahal diri kita sendiri itu butuh kasih sayang itu gitu. Nah, di sini kita akan sama-sama menyadari bahwa self love itu adalah hal yang sangat penting untuk ada dalam diri kita sendiri. Next. Nah, dari sini sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu, karena kita tidak dapat mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita dapat memberikan cinta kepada orang lain ketika kita tidak memiliki cinta terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Oke, next. Jadi sebetulnya self love itu apa sih?
Boleh siapa yang mau menjawab sebenarnya self love itu apa sih menurut kalian? Cinta, Zahra boleh. Menurut kalian self love itu apa sih? Menghargai diri sendiri. Oke, menghargai diri sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Suatu tindakan yang didasari oleh kemauan diri sendiri, Bu. Oke, tindakan yang didasari oleh kemauan diri sendiri. Oke, betul. Terima kasih. Lain, ada lagi? Menghargai dan mencintai diri sendiri, Bu, baik kekurangan maupun kelebihan. Oke, betul sekali. Mantap ya. Menghargai dan mencintai diri sendiri, baik kekurangan dan kelebihan. Oke, next. Ya, jadi dari betul ya jawaban-jawaban dari kalian ini bahwa nih self love itu merupakan tindakan di mana kita mampu mengapresiasi diri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi menerima kelebihan dan kekurangan kita dan memberikan kasih sayang atas diri kita. Memberikan kasih sayang kita hanya kepada orang lain gitu, memberikan hanya kepada orang lain. Nah, kita juga harus fokus pada tujuan hidup kita dan kita dapat hidup nih secara puas, merasa puas melalui usaha-usaha yang telah kita lakukan dalam hidup kita ini. Nah, secara singkatnya Ibu punya gerakannya nih. Jadi self love itu self love itu merupakan tindakan kita secara sadar, secara utuh dan secara penuh. Bisa dipraktekkan nggak nih? Jadi self love itu adalah tindakan dalam hidup kita bahwa kita hidup secara sadar, secara penuh dan secara utuh. Gitu ya. Semoga kalian bisa ingat nih gerakannya supaya kita bisa lebih mengingat bahwa self love itu memang sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara sadar bahwa kita memiliki kekurangan dan juga kelebihan dan dapat menerimanya. Kemudian secara utuh kita memberikan secara utuh nih rasa kasih sayang, rasa cinta kepada diri kita sendiri dan fokus pada tujuan hidup, dan juga secara penuh kita dapat hidup secara penuh, secara puas atas usaha-usaha yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Jadi seperti itu ya self love itu. Nah, kenapa sih penting banget untuk kita tahu gitu self love itu apa? Karena nih self love ini akan sangat baik diterapkan pada saat kita remaja kalian ini. Nah, self love itu sangat baik untuk kita pelajari, untuk kita pahami dan juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena biasanya nih pada saat remaja seperti ini, kepercayaan diri kalian ini sering menurun. Banyak sekali ya faktor yang mempengaruhinya, misalnya mungkin dari diri kita sendiri itu. Karena kita tidak mau menerima kelebihan diri kita, kemudian kita jadi tidak percaya diri, ataupun mungkin ketika kita melihat teman-teman kita misalnya di media sosialnya yang memiliki mungkin menurut kalian itu adalah kehidupan yang layak, kehidupan yang lebih bahagia. Sebenarnya ingat lagi bahwa setiap orang itu akan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Gitu ya. Kalau kalian bisa paham bahwa mencintai diri sendiri itu adalah hal yang sangat penting. Kita dapat menerima diri kita secara next. Nah, kenapa sih penting banget buat kita tahu self love itu? Nah, apa sih gitu pentingnya self love? Nah, berikut ini ada beberapa manfaat dari self love sendiri. Misalnya yang pertama, menjalani pola hidup sehat. Seperti itu. Karena ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita akan tahu bahwa misalnya berapa jam waktu untuk
namanya yang dibutuhkan tubuh kita untuk beristirahat gitu, untuk tidur. Dan ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, nah kita akan memenuhi kebutuhan tubuh kita untuk tidur. Nah, di sini siapa yang masih sering begadang nih, tidur di atas jam 12 malam? Atau mungkin nggak bisa tidur semalaman? Siapa yang sering begadang? Dira, Enggak, ini kak, enggak, oke. ini Oke, mungkin emang ya banyak sekali dari ibu sendiri juga merasakan bahwa kadang tidak peduli nih bagaimana jam tidur kita gitu. Padahal sebetulnya salah satu hal untuk mencintai diri kita sendiri itu adalah tahu bahwa tubuh kita ini butuh istirahat gitu. Nah, jadi dengan mencintai diri sendiri ini akan dapat menghindari bagus untuk menghindari kebiasaan tidur yang larut gitu, kemudian dari insomnia gitu ya. Manfaat lain nih dari self love ini, kita bisa menerima diri sendiri dan lebih mengenali diri sendiri, sehingga kita dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan dari diri kita sendiri. Jadi self love itu bukan hanya memanjakan diri misalnya dengan beli atau misalnya beli mahal, atau misalnya hal-hal lain yang sepertinya itu dapat membahagiakan diri kita gitu. Bukan hanya itu gitu. Lebih dari itu, kita juga harus belajar nih menerima diri kita sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihan yang ada gitu. Nah, kemudian melalui proses itu kita akan semakin mengenali diri kita sendiri gitu. Jadi dengan mudah ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, mengetahui bahwa kita memiliki kelebihan apa, memiliki kekurangan apa gitu. Nah, dari situ kita akan mengetahui apa saja sih yang kita butuhkan untuk tubuh kita, untuk diri kita secara fisik juga secara mental seperti itu. Nah, ya manfaat yang lainnya mungkin di sini self love itu dapat membuat pikiran kita menjadi tenang. Menurut kalian kenapa sih self love dapat membuat pikiran kita jadi Dira? Menurut kamu kenapa self love dapat membuat pikiran kita menjadi tenang? Oke, yang lain ada Nilam, halo. halo Bu. Oke, menurut Nilam sendiri, kenapa self love dapat membuat pikiran kita jadi tenang? Karena kita bisa mengetahui kekurangan kita, jadi kita nggak merasa insecure gitu ke orang lain yang lebih dari kita. Oke, betul ya. Nah, salah satunya itu dengan itu ya dapat mengurangi insecure ya. Kalau misalnya bahasa yang kita sering dengar nih sekarang ini insecure gitu. Nah, jadi betul sekali dengan self love ini dapat membuat pikiran kita menjadi tenang gitu. Kemudian dapat meningkatkan kreativitas dan juga menjernihkan pikiran nih. Maksudnya ini adalah kalian misalnya nih kita dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu untuk diri sendiri, atau dalam bahasa gaulnya sekarang misalnya me time gitu, butuh waktu untuk diri kita sendiri. Nah, hal itu dengan mengambil jeda untuk kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa membuat pikiran kita menjadi lebih tenang dan juga dapat meningkatkan kreativitas kita. Jadi dengan mencintai diri sendiri, dengan misalnya tadi melakukan hal yang menyenangkan gitu, hal-hal yang mungkin itu adalah hobi kalian. Nah, dari itu kita dapat nih membuat pikiran kita jadi lebih. Dan kita juga dapat terhindar nih dari pemikiran yang negatif akan diri sendiri. Karena kita tidak memiliki waktu yang luang untuk misalnya memikirkan hal-hal yang sebenarnya
tidak perlu untuk kita pikirkan gitu, tidak perlu untuk kita takuti gitu. Dengan misalnya melakukan hal-hal yang menyenangkan, melakukan hobi kita misalnya, nah dari situ kita dapat terhindar nih dari pemikiran negatif akan diri kita sendiri. Biasanya insecure ya seperti itu pada diri kita sendiri. Dan manfaat yang lainnya adalah memiliki pandangan yang positif atas kehidupan. Dengan meluangkan waktu dan melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu, yang menyenangkan untuk kita, itu akan membuat perasaan kita menjadi lebih santai, lebih bahagia. Nah, sebuah penelitian gitu menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki perasaan yang bahagia mengalami penurunan resiko memiliki penyakit jantung sebanyak 22% dibandingkan orang yang tidak dapat menerima atau mencintai dirinya sendiri. Ini kita dapat cukup sadar ya bahwa mencintai diri sendiri baik untuk hidup kita secara fisik dan juga mungkin dari kalian banyak bertanya-tanya nih, jadi Bu, gimana nih cara kita buat bisa mencintai diri kita sendiri? Kita udah tahu nih self love itu apa, pentingnya apa, kemudian kita dapat mendapatkan manfaat apa gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dila bagaimana cara menerapkan self love. Silakan Bu Dila. Terima kasih Bu Rinda atas penjelasannya mengenai self love itu sendiri ya. Sudah sampai saat ini kayaknya sudah mulai jelas ya, kalian udah mulai memahami nih kira-kira self love itu apa sih gitu ya, pentingnya self love diri kalian tuh seberapa jauh gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai cara-cara menerapkan self love. Pertama, ciptakan ritual self love. Ciptakan ritual yang benar-benar kamu sukai dan kamu merasa menikmatinya saat kamu sedang melakukannya. Jadi ritual-ritual ini bisa kalian lakukan gitu ya secara rutin setelah kalian itu melakukan kegiatan, misalnya setelah belajar gitu ya, setelah PJJ gitu. Kalian bisa melakukan ritual rutin setelah kalian belajar gitu. Sesimpel misalnya memijat kepala seperti itu ya. Nah, sebagai bentuk ritual ini adalah sebagai bentuk terima kasih karena misalnya hari ini kamu sudah bersemangat untuk belajar, mengerjakan tugas dan mendengarkan guru-guru dengan baik gitu. Nah, ritual-ritual self love ini bisa disebut dengan me time juga ya. Kita bisa melakukan me time gitu, misalnya sesimpel kita menghindari diri kita dari gadget tentunya ya, kayak terutama gadget itu seperti yang kita tahu kan banyak yang bisa banyak yang mendorong kita untuk merasa insecure gitu, misalnya dari sosial media gitu, dari Instagram, Twitter gitu. Ketika kalian melihat sosial media tentunya akan memicu pikiran-pikiran negatif, apalagi ketika melihat sosial media orang lain atau teman kalian sendiri. Nah, di sini ada yang tahu drama It's Okay Not to Be Okay nggak? Drama Korea. Tahu, Zahra tahu. Tahu. Banyak ya. Komunyong, oke, Komunyong. Nah, di sana kalian ketika nonton ada yang dinamakan butterfly hug. Kalian tahu nggak butterfly hug? Tahu. Nah, tahu kan ya butterfly hug. Kira-kira gimana tuh gerakannya butterfly hug? Meluk diri sendiri, Bu. Oke, seperti ini ya, meluk diri sendiri. Nah, dengan kalian memeluk diri kalian sendiri seperti ini, terus kemudian kalian tepuk-tepuk pundak kalian dari kanan ke kiri. Nah, itu bisa memunculkan perasaan
perasaan kasih, cinta kalian kepada diri kalian, dan juga di situ kalian bisa lebih menghargai semua usaha atau kegiatan yang sudah kalian lakukan. Mohon maaf, ada azan terlebih dahulu, kita skip dulu ya, pause dulu. Iya. Sudah selesai azannya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, sesimpel memijat kepala, kemudian memeluk diri sendiri, itu adalah bentuk bisa kalian lakukan ketika di rumah setelah berkegiatan. Jangan berpikir bahwa itu tuh adalah tindakan yang aneh begitu ya, karena itu merupakan suatu tindakan yang justru membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik begitu. Nah, selanjutnya next Bu Dita, melakukan hobi atau hal yang kamu sukai. Nah, tujuan hobi itu sendiri apa sih? Nah, tujuan hobi sendiri itu adalah untuk mengisi waktu luang kalian, mengenal potensi dalam diri kalian, dan juga mengurangi stres atau tekanan yang ada dalam diri kalian gitu. Nah, di sini kalian bisa melakukan dengan memasak. Siapa di sini yang suka memasak di rumah? Bantu ibu gitu misalnya. Ada nggak yang suka bantu ibunya di rumah memasak gitu? Yang perempuan-perempuan nih biasanya? Nggak ada ya? Saya Nah, selanjutnya, oh Nilam, suka bantu ibu masak apa biasanya? rendang. Wow, rendang. Kamu orang Padang? Ya,
Oke, nah selanjutnya dengan memasak, kemudian mendengarkan lagu, berkebun, make up, olahraga. Nah, mungkin di antara kalian nih sudah mulai coba-coba, yang perempuan khususnya ya, sudah mulai coba-coba make up gitu, dandan. Nah, hal ini tuh bisa kalian lakukan gitu ketika kalian mungkin sudah selesai beraktivitas gitu ya. Kalian bisa mencoba untuk mengisi waktu luang kalian dengan dandan, nggak apa-apa, nggak kemana-mana gitu, karena dengan dandan di rumah, dengan berpakaian rapi, dengan misalnya mandi begitu ya, bersih lah tubuh kalian gitu, menjaga kebersihan tubuh gitu, itu bisa meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan gitu. Kalian bisa lebih relax lagi gitu, kalian bisa lebih tenang lagi pikirannya setelah kalian melakukan hal-hal yang kalian sukai gitu, hobi-hobi kalian. Selanjutnya next di Rita. Nah, ini nggak kalah penting juga ya, berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain nih. Kenapa? Karena membandingkan diri dengan orang lain hanya membuang energi. Sedangkan banyak hal yang bisa kamu syukuri dari dirimu sendiri. Nah, semakin tanpa kalian sadari, semakin kalian membandingkan diri dengan orang lain, maka kamu tidak akan merasa puas gitu dengan diri kamu, dengan apa yang kamu miliki saat ini, apa yang sudah kamu capai saat ini. Semakin kita membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, akan semakin membuat kalian tuh capek gitu ya. Kok nggak pernah merasa puas gitu, kok saya kok lebih bodoh dari dia, atau saya kok lebih malas dari dia, atau segala macamnya seperti itu. Pikiran-pikiran negatif yang muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ketika kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita, semakin kalian bersyukur, maka kalian akan semakin fokus dengan apa yang kalian miliki, dengan kelebihan kalian. Misalnya saya bisa menggambar, jadi kamu di situ bisa fokus, bahkan bisa improve diri dengan kelebihan kalian itu. Kalian mungkin bisa membuka jasa untuk menggambar foto, gambar untuk graduation atau segala macamnya seperti itu. Nah, biasanya perilaku ini membandingkan diri dengan orang lain itu muncul ketika kita itu mulai bermain sosial media ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu. Ketika kita bermain sosial media, di situ kita melihat bahwa kok kayaknya hidup dia lebih enak ya, kok kayaknya hidup dia lebih sempurna ya, kok kayaknya dia hidupnya cukup terus ya. Padahal apa yang ditampilkan di sosial media itu hanya sebagian kecil dari yang ada di kehidupan aslinya dengan realitanya gitu. Karena kebanyakan dari orang hanya menampilkan hal-hal yang bagus saja di sosial media. Dia cenderung tidak akan menampilkan hal-hal yang buruk yang ada di dalam kehidupannya begitu. Nah, untuk itu kalian bisa mengurangi atau detox dari sosial media agar kalian berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya next Bu Dita. Nah, membuat daftar hal-hal positif dari diri kalian. Nah, misalnya di sini saya bisa melukis, kemudian suara saya bagus, saya pandai membuat kata-kata indah, saya orang yang penyabar, saya selalu membantu orang tua, saya bisa mengerjakan PR dengan tepat, tubuh saya sehat. Nah, hal-hal ini bisa kalian tulis gitu ya. Kalian bisa pikirkan secara, kalian bisa refleksi gitu kalian bisa refleksi diri kalian, kira-kira kelebihan diri saya itu apa ya gitu, sehingga kalian itu mampu mengenali diri
kalian secara lebih baik. Kemudian dengan kalian menulis hal-hal positif dari diri kalian gitu ya, kalian bisa selalu ingat gitu bahwa saya tuh punya berbagai macam kelebihan loh gitu. Saya bisa improve kelebihan yang ada dalam diri saya. Nah, kalian bisa tuliskan hal-hal positif ini dalam sebuah kertas begitu ya, atau misalnya kalau kalian, karena kalian di sini pasti sering megang HP gitu ya, kalian bisa tulis di notes gitu, kemudian kalian jadikan wallpaper gitu bahwa diri kalian itu adalah begini gitu ya, hal positif dalam diri kalian tuh begini, sehingga kalian selalu ingat bahwa diri kalian ini banyak loh yang bisa kalian kembangkan dalam diri kalian gitu. Selanjutnya, next, Bu Rita. Nah, selanjutnya sadar akan kesehatan tubuh. Nah, memperlakukan tubuhmu layaknya sesuatu yang berharga tidak hanya akan meningkatkan self-love, tapi juga energi positifmu. Seperti tidur yang cukup, 9 jam gitu, minum air putih, kemudian berolahraga. Karena dengan kalian sadar akan kesehatan tubuh kalian gitu, kalian akan terhindar dari penyakit-penyakit yang akan kalian hadapi gitu ya. Maksudnya kalian akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang akan datang kepada kalian gitu. Nah, dengan kalian dapat melindungi diri kalian dari berbagai macam penyakit, tentunya akan mencapai penerimaan diri yang lebih optimal gitu. Sehingga kalian merasa, wah saya sehat nih, saya bisa melakukan apa saja yang bisa saya lakukan, apa saja gitu. Sehingga kalian bisa menerima diri kalian secara lebih optimal seperti itu. Dan juga berolahraga ini merupakan hal yang penting, karena dengan berolahraga kalian bisa mencapai mendapatkan hormon-hormon kebahagiaan, misalnya hormon-hormon endorfin gitu yang akan kalian dapatkan setelah kalian melakukan aktivitas olahraga, sehingga kalian merasa lebih bahagia lagi ketika sudah beraktivitas seperti itu. Jadi next, Bu Kak. Nah, selanjutnya kita akan latihan nih mengenai self love, tetapi Ibu akan tugaskan kalian di Google Classroom setelah kita melaksanakan G-Meet hari ini. Kalian kerjakan tugasnya selama seminggu ya. Kalian bisa, Ibu kasih waktu selama seminggu gitu. Kalian bisa tuliskan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kalian, dan dengan cara apa kalian dapat mencintai diri kalian sendiri gitu. Nah, kira-kira nih, setelah Ibu menjelaskan cara-cara dalam menerapkan self love, di sini Ibu mau tanya deh sama siapa ya? Sama Gita deh. Gita, kira-kira gimana cara Gita dalam menerapkan self love dalam diri Gita? Halo Gita, Gita Wulandari. Jangan bandingin diri sama orang lain. Berpikiran positif. Gak boleh insecure lagi. Oke, bagus ya, pemikiran-pemikiran positif yang tentunya akan membuat diri kita lebih tenang gitu ya, ketika kita ingat bahwa diri kita itu adalah ya seperti ini gitu ya, kita bisa mampu menerima diri kita dengan baik. Kemudian siapa lagi di sini? Aldira, kamu gimana? Cara kamu menerapkan self love bagaimana selama ini? Halo Aldira, dengar Ibu? Halo Aldira, mana ya Aldira ya? Dengar Ibu gak ya? Iya, Bu. Nah,
gimana nih cara kamu dalam menerapkan self love sehari-hari gitu? Setelah Ibu jelaskan yang tadi gitu, hal-hal yang tadi, biasanya kamu gimana menerapkan self love kamu? Dengan cara yang seperti apa? Halo? Nadira? Saya nggak bisa self love, Bu. Kamu kalau mengisi waktu luang gitu misalnya biasanya ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Bu. Nggak ngapa-ngapain? Kamu ada hobi yang sering dilakukan apa? Masak. Nah, masak juga bisa menjadi bentuk self love kamu ya. Maksudnya dengan kamu masak, kamu bisa lebih mengembangkan potensi kamu, lebih mengenali diri kamu gitu ya. Itu juga merupakan bentuk self love. Jadi kamu semakin mengenali, wah itu adalah bentuk self love saya gitu. Oke, nah ada lagi yang ingin bercerita gitu, yang ingin menyebutkan gimana sih cara-cara kalian dalam menerapkan self love sehari-hari? Ada lagi yang ingin bercerita gitu, biasanya ngapain sih kalian gitu kalau misalnya lagi setelah PJJ gitu misalnya, kan setelah belajar biasanya kalian pusing gitu ya, stres, atau ditambah kalau misalnya mau ulangan gitu. Nah biasanya ada nggak ritual-ritual tertentu yang biasa kalian lakukan gitu sebelum menghadapi ujian-ujian gitu? Ada yang mau bercerita? Nggak ada? Oke. Nah, ada yang ingin bertanya lagi nggak mengenai self love itu sendiri? Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Sudah ya? Oke. Nah, selanjutnya karena sudah cukup gitu, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi karena Ibu juga sudah bertanya tadi mengenai cara-cara kalian dalam menerapkan self love. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu dan Bu Rinda begitu ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan di ini? Ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Halo, ini 11 PKM ya? Iya. Ya, saya selamat bergabung di MIT Pimpinan Konseling pada siang hari ini ya bersama Bu Dila dan juga Ibu Rida, bahwa pada hari ini bimbingan klasikal ya yang terakhir gitu ya, yang didampingi oleh Bu Dila dan juga Bu Dita dilaksanakan. Kebetulan Bu Dila dan Bu Dita pada kesempatan hari ini adalah yang terakhir untuk mengikuti Google Meet ya. Kalian mungkin nanti akan sedikit agak sulit berjumpa dengan Bu Dita dan Bu Dila karena harus kembali ke kampus ya. Terima kasih untuk penampilan hari ini Bu Dita, Bu Dila dan juga Bu Rinda ya. Berbicara tentang self love gitu ya, tentunya ini merupakan hal yang sangat penting gitu ya buat kita semua. Kenapa? Ini adalah tentang diri kita. Kita nggak mungkin bisa mencintai orang lain kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, diri adalah yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu, kenali diri kita sebelum kita mengenali orang lain. Apa saja yang belum kita paham tentang diri kita, yuk dari sekarang sudah kita kenal. Kita sukanya makan apa, kita nggak bolehnya makan apa. Kita harus nyamannya begini dan kita nggak nyamannya begitu. Itu pasti ada hubungannya dengan kesehatan dan juga dampak-dampak buruk lainnya gitu
gitu ya. Oleh karena itu, dengan sering kali kita menjaga self love gitu, tentunya kita akan lebih mempunyai aura ya, inner beauty tersendiri gitu, bahwa kita cantik dengan apa adanya, kita ganteng dengan apa adanya, dan kita juga bisa belajar mencintai diri kita sendiri. Saya termasuk orang yang juga sudah kapok nih ya dengan penyakit tertentu yaitu tipes gitu ya, karena ternyata saya bisa menghindari pedas tapi saya tidak bisa menghindari asam gitu. Nah itu kan berarti asam musuh kita. Nah karena musuh otomatis dia harus bisa ditahan gitu ya, walaupun pengen banget mulut tapi jangan. Kenapa? Kita cinta perut kita. Jadi kalau saya pasti makan asam dan pedas berbarengan, udah gubrak gitu, nggak bisa. Nah oleh karena itu kita juga harus bisa menjaga gitu kesehatan kita dengan cara yuk kenali diri sendiri dan juga menjaga kesehatan diri dengan self love ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Terima kasih Bu Dila, Bu Rinda, dan juga teman-teman yang lain, ada Bu Dita, ada yang lain, ada Bu Mela, Bang Mahdi ya semuanya. Terima kasih atas perjumpaan kita hari ini ya. Ada semuanya ada ya. Kita selalu sehat ya. Mudah-mudahan nilai rapotnya semua bisa diperbaiki gitu ya, masa-masa remedial. Yuk jaga kondisi karena kita sekarang lagi musim banyak demo. Pastikan Anda di rumah baik-baik aja, dan jam 1 nanti sudah mulai foto. Jadi yang belum pakai baju sekolah, pakai baju sekolah dulu sih. Sinyal Bunda putus ya? Iya Bu, sinyalnya putus. Sinyal Bunda putus ya? Kita foto dulu aja kali. Tunggu dulu ya. Oke, sebelumnya kita belum bikin kesimpulan yang mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Iya betul. Mungkin Bu Rinda mau menyampaikan kesimpulan. Ya, jadi tadi juga sudah sedikit disimpulkan ya oleh Bunda bahwa sebenarnya self love itu adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita, apalagi saat-saat remaja kayak gini ya. Kita harus meningkatkan kesadaran akan mencintai diri sendiri gitu. Kalau misalnya setiap hari kita bisa mengatakan kepada teman atau kepada pacar misalnya I love you atau aku sayang kamu itu setiap hari. Nah cobalah untuk juga mengatakan itu kepada diri kalian sendiri. Misalnya, terima kasih diri hari ini kamu sudah sangat bersemangat atau misalnya berjuang gitu. Terima kasih. Nah itu salah satu hal yang sangat sederhana tapi juga akan sangat bermanfaat gitu untuk diri kita sendiri. Jadi selalu tingkatkan self love dan juga tetap sehat ya. Oke. Sepertinya sinyal Bunda terkendala ya. Oke, sudah bisa dilanjut. Oke. Boleh ditutup. Saya yang nutup ya. Oke. Foto dulu ya, jangan lupa ya. Oh iya Del, foto dulu aja. Foto dulu aja. Oke, kalian bisa nyalakan kameranya, on kamera. Ayo, siapa di sini? Ibu pengen lihat nih muka wajah-wajah kalian sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita foto dulu yuk. Ini buka kameranya. Dan sudah mulai kelihatan ya wajah-wajahnya 11 PKM. Ayo.
Saras, mana Saras wajahnya? Afifah, Ayu, Eka, Nilam. Oke, ini sudah. Kita foto ya. Ayo, 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nah, terima kasih atas perhatian yang kalian tampilkan pada kami gitu ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Semoga materi pada hari ini bisa sedikit banyak bermanfaat untuk diri kalian begitu, sehingga kalian lebih percaya diri lagi dengan diri kalian dan semakin mencintai diri kalian lagi secara lebih dalam gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu, makasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Yuk.